Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sri Wahyuni dengan NPM 101230032. Saya di sini akan menjelaskan tentang mukjizat Rasul. Mukjizat dalam konteks Islam adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi atau rasul sebagai bukti atas kebenaran misi mereka dan sebagai tanda kekuasaan. Mukjizat tidak dapat dijelaskan secara ilmiah atau logis dan melampaui batas-batas kemampuan manusia biasa. Mukjizat merupakan karunia khusus yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sebagai bukti atas kedudukan istimewa mereka dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Tujuan mukjizat tidak hanya merupakan tanda kekuasaan Allah, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat iman umat serta sebagai bukti atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul. Mukjizat juga bertujuan untuk menunjukkan keistimewaan dan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi. Selanjutnya ada keterkaitan dengan kebenaran ajaran. Mukjizat selalu konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul, misalnya mukjizat Nabi Musa, termasuk membelah Laut Merah yang sesuai dengan tujuan pembebasan Bani Israel dan penindasan Fir'aun. Lalu ada keterkaitan dengan konteks, tepat, dan waktu. Mukjizat seringkali sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para rasul pada zaman mereka. Contohnya, mukjizat Nabi Ibrahim melarikan diri dari api yang terjadi ketika dia dihadapkan pada kebencian kaumnya terhadap keimanan kepada Allah. Lalu ada Al-Quran sebagai mukjizat utama. Dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Keindahan bahasa, ketepatan prediksi, dan kedalaman makna Al-Quran dianggap sebagai bukti atas ketuhanan dan kebenaran Islam. Lalu ada keyakinan dalam mukjizat. Mukjizat merupakan salah satu aspek yang penting dalam iman. Dalam Islam, umat Islam meyakini mukjizat sebagai tanda kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasul dan sebagai bukti atas kekuasaan mutlak Allah. Dalam Islam, mukjizat adalah salah satu konsep yang penting dalam memahami hubungan antara manusia dan Allah, serta dalam memahami kedudukan dan misi para rasul. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang mukjizat Rasul. Salah satu contohnya adalah dalam surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 50-51 yang berbunyi, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda-tanda dari Tuhannya? Katakanlah, mukjizat itu dalam kekuasaan Allah saja, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ayat ini menegaskan bahwa mukjizat adalah dalam kekuasaan Allah semata dan Rasul hanya merupakan pemberi peringatan yang diberi tugas olehnya. Berikut ini adalah beberapa contoh mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul. Yang pertama adalah kepada Nabi Musa. Salah satu mukjizatnya adalah membelah Laut Merah, membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Mukjizat lainnya termasuk tongkatnya yang berubah menjadi ular dan tangan yang putih bersinar sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang kedua adalah pada Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa termasuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berkata kepada manusia sejak dalam buayan. Mukjizat yang paling terkenal adalah kemampuannya menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati. Selanjutnya adalah kepada Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad termasuk Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, yang dianggap sebagai mukjizat terbesar. Mukjizat lainnya termasuk pembelahan bulan, air keluar dari antara jari-jarinya, dan pengumuman kejadian yang terjadi pada tempat-tempat yang jauh. Yang keempat adalah kepada Nabi Ibrahim. Salah satu mukjizatnya adalah diselamatkannya dari api ketika dia dilemparkan ke dalamnya oleh kaumnya karena keyakinannya. Yang kelima adalah Nabi Nuh. Mukjizatnya adalah membangun bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari banjir besar yang diperintahkan Allah.